Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan penduduk dunia. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitas, sedangkan perkembangan penduduk adalah bertambahnya kemampuan atau kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk meningkat seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan penduduk tersebut yang berasal dari sumber daya alam. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan penduduk dapat menjadi acuan dalam memperkirakan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan demikian, sejarah pertumbuhan dan perkembangan penduduk sangat penting agar kita dapat menganalisis kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan penduduk di masa yang akan datang. Di sekitar zaman Kristus, ditaksir penduduk sudah mencapai antara 200 hingga 300 juta jiwa. Dan pada tahun 1650, permulaan zaman modern, jumlah itu menjadi sekitar 500 juta atau setengah miliar jiwa. Pada permulaan zaman revolusi industri 1750, penduduk diperkirakan telah mencapai 728 juta jiwa. Selanjutnya masuk ke sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk terlihat meningkat kira-kira pada 6.000 hingga 9.000 tahun yang lalu, ketika teknik bertani sudah mulai dikenal dan menyebar di beberapa bagian dunia, yang memungkinkan produksi pangan meningkat sehingga manusia semakin makmur. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam mengolah sumber daya alam yang ada juga membuat kehidupan manusia semakin baik. Revolusi pertanian inilah yang memungkinkan bertambahnya manusia melebihi jumlah 20 juta. Pada 6.000 tahun yang lalu, yaitu kira-kira saat munculnya kerajaan Mesir, penduduk manusia diperkirakan sudah mencapai 90 juta jiwa. Itu berarti sekitar 4.000 tahun lalu, penduduk telah bertambah kira-kira 10 hingga 16 kali lipat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai periode perkembangan penduduk dunia. Jadi, sejak tahun 1650, Thomson dan Lewis membagi perkembangan penduduk dunia ini ke dalam 5 periode, yaitu yang pertama, periode 1650 hingga 1800. Periode ini ditandai dengan perkembangan teknik-teknik pertanian baru, pendirian pabrik-pabrik dalam tahap awal, serta pengembangan sarana transportasi dan perhubungan, disertai dengan kestabilan politik yang relatif terjadi di banyak negara di dunia. Yang kedua, periode 1800 hingga 1850. Di Eropa dalam waktu 50 tahun penduduknya bertambah sekitar 33,3%. Peningkatan penataan kehidupan politik dan ekonomi bangsa-bangsa pada masa ini mendorong stabilnya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk, di samping kesadaran kesehatan lingkungan. Nah, periode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya periode 1850 sampai 1900. Pada periode ini ditandai sudah banyaknya negara di dunia yang sudah melaksanakan sensus penduduk secara lengkap, sehingga data kependudukan dunia sudah semakin banyak dan reliabilitasnya semakin tinggi. Kemajuan teknologi pada masa ini semakin mendorong peningkatan produktivitas manusia. Pengorganisasian kehidupan sosial, ekonomi, dan politik penduduk negara-negara barat semakin nampak, terutama daerah urban. Dalam periode ini juga telah mulai menurunnya tingkat fertilitas di beberapa negara. Sudah timbul kesadaran dan keyakinan bahwa pertumbuhan penduduk sepenuhnya dapat dikendalikan dari tingkat kelahiran dan juga kematian. Selanjutnya periode 1900 sampai 1930.
Peristiwa dunia yang membawa pengaruh demografis yang besar ialah Perang Dunia Pertama. Dalam peristiwa ini banyak penduduk yang meninggal di medan perang atau meninggal karena buruknya keadaan ekonomi pada saat itu. Banyak juga negara yang dilanda penyakit dan menyebabkan kematian, terutama infeksi. Selanjutnya yaitu periode 1930 sampai sekarang. Pada periode ini, ada peledakan penduduk dunia yang cukup besar terutama setelah Perang Dunia Kedua. Peningkatan pelayanan kesehatan semakin meningkat terutama dengan penemuan berbagai jenis obat antibiotika. Penemuan teknologi modern semakin mendorong peningkatan kualitas hidup. Satu pihak, keadaan ini justru semakin menyukseskan usaha pengendalian penduduk negara-negara maju. Namun sebaliknya di negara-negara yang belum maju, terutama pada awal periode justru mendorong pertambahan penduduk yang cukup besar. Dan dalam periode ini juga angka 4 miliar dari jumlah penduduk dunia dapat dicapai. Dan dalam periode ini kesadaran akan penurunan tingkat kelahiran sebagai usaha menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi program internasional yang mencakup hampir semua negara di dunia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, para ahli demografi mengemukakan teori transisi demografi atau demographic transition yang mana menjelaskan pengaruh pembangunan ekonomi pada penurunan mortalitas maupun fertilitas. Adapun yang pertama, tingkat fertilitas umumnya sedikit lebih tinggi daripada tingkat mortalitas. Tahap ini merupakan tahap masyarakat agraris. Pertambahan penduduk umumnya rendah dan juga tahap ini cukup lama. Meskipun tahap ini berbeda dari negara ke negara. Yang kedua, tahap menuju masyarakat modern. Tahap ini ditandai oleh penurunan tingkat mortalitas dan tingkat fertilitas yang juga menurun, akan tetapi tidak sebanyak mortalitas sehingga tingkat pertambahan penduduk amatlah tinggi. Yang ketiga, tingkat mortalitas dan fertilitas yang rendah dan kecenderungan ini dianggap tidak akan berbalik atau irreversible. Ini adalah karakteristik masyarakat industri atau kita sebut juga modern. Pada teori ini sudah menghadapi beberapa tantangan. Menurut teori ini, fertilitas tidak akan naik kembali pada saat tahap terakhir transisi demografi dicapai. Akan tetapi, data yang lebih lengkap menunjukkan bahwa adanya negara seperti Amerika Serikat yang menunjukkan kenaikan fertilitas sesudah mencapai tahap terakhir transisi demografi. Kelemahan lainnya pada teori ini yaitu kemampuannya sebagai alat prediksi amatlah rendah. Perkembangan penduduk dunia mula-mulanya berjalan lambat hingga zaman modern dan kemudian berjalan dengan semakin cepat sepanjang sejarah manusia hingga tahun 2000. Sehingga pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan dan berakibat pada ledakan penduduk. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk selalu mengalami peningkatan dari zaman batu tua, batu muda, hingga zaman perunggu. Pertambahan penduduk cukup signifikan. Pertumbuhan penduduk ini tak terlepas dari dukungan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Laju pertumbuhan penduduk dunia meningkat dengan cepat dimulai pada tahun 1650, di mana revolusi pertanian mulai dilakukan sehingga terjadi peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat luas. Revolusi pertanian pertama kali terjadi di Eropa dan mulai menyebar ke seluruh negara-negara bagian. Namun, menjelang permulaan abad ke-20, di beberapa negara barat telah terjadi penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Namun sebaliknya, di beberapa negara yang sedang berkembang, justru tingkat kelahiran tinggi yang tidak dibarengi oleh tingginya tingkat kematian. Sehingga negara-negara berkembang cenderung berpenduduk banyak dan padat. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, hanya dalam 200 tahun populasi dunia tumbuh 7 kali lipat. Dilansir dari situs resmi United Nations, pada 2011 jumlah penduduk dunia mencapai angka 7 miliar orang. Kemudian di 2016 mencapai 7,4 miliar orang dan jumlah penduduk dunia 2020 mencapai 7,7 miliar orang. Diperkirakan pada 2030 akan tumbuh mencapai 8,5 miliar penduduk dan pada 2050
mencapai 9,7 miliar penduduk. Pertumbuhan dramatis ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya jumlah orang yang bertahan hidup hingga usia reproduksi. Selain itu, disertai dengan perubahan besar dalam tingkat kesuburan, peningkatan urbanisasi dan percepatan migrasi. Tren ini akan memiliki implikasi yang luas untuk generasi mendatang. Nah, berikut merupakan tabel taksiran perkembangan penduduk dunia sejak 1650. Data di atas merupakan taksiran kasar karena sensus penduduk dunia belum pernah dilakukan sampai saat ini. Meski demikian, kita dapat menarik inferensi dan kesimpulan yang bagus dari tabel tersebut. Tingkat pertumbuhan terlihat makin besar dan mencapai 2% pada permulaan dekade 70-an dan kemudian menurun sampai 1,5% pada tahun 1999. Meski tingkat pertumbuhan menurun, tetapi jumlah keseluruhan penduduk tetap naik. Jika pertumbuhan penduduk tadi kita gambarkan sebagai fungsi waktu, maka kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Terlihat bahwa grafik naik dengan mulus. Mula-mula agak mendatar dan kemudian naik dengan cepat. Sulit mengatakan sejak kapan penduduk naik dengan cepat. Pola kenaikan yang cepat seperti ini sering disebut dengan istilah eksplosif karena cepat sekali menuju tak hingga atau meledak. Jadi, dari penjelasan mengenai pertumbuhan penduduk dunia tadi dapat kita simpulkan keberadaan manusia tidak dapat terlepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan manusia di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, penduduk juga selalu bertumbuh dan berkembang, baik penduduk dunia maupun penduduk di setiap negara. Meski pada awalnya pertumbuhan penduduk berjalan lambat, namun semakin lama pertumbuhan dan perkembangan penduduk bumi terus meningkat. Banyak masalah yang ditimbulkan dari pertambahan penduduk yang berlangsung secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena pertambahan penduduk yang terus-menerus akan menjadi beban apabila tidak diikuti dengan kualitas dari penduduk tersebut. Pertambahan penduduk juga dapat meningkatkan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesempatan kerja, fasilitas, gizi, pendidikan, dan sandang. Peningkatan kebutuhan akan bahan makanan sebagai akibat dari pertambahan penduduk telah menimbulkan gejala gangguan berbagai sumber daya alam oleh manusia secara berlebihan. Sehingga sudah selayaknya pertumbuhan penduduk dapat diperhatikan agar bisa dikendalikan. Dengan demikian, pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat juga terwujud.